ini kita akan membahas ruang GTK. Kalau saya tadi saya sampaikan, kalau saya dari beberapa menu yang ada di ruang GTK ada tadi tuh diklat semua segala macam, tapi yang paling sering saya gunakan adalah inspirasi pembelajaran. Ruang GTK hadir untuk dapat membantu guru, satu, meningkatkan kompetensinya, yang kedua adalah terkait dengan manajemen karir, dan yang ketiga tentunya adalah bagaimana melakukan manajemen dan juga peningkatan kompetensi. Begitu harapannya dengan satu rumah pendidikan ini dapat tercapai begitu sih. Dan tentunya nanti juga akan semakin menyesuaikan terkait dengan relevansi konten dan juga fitur begitu ya, untuk tetap dapat dipastikan sejalan dengan arah prioritas kebijakan kementerian. Mungkin seperti itu, Bu. Silahkan dimanfaatkan ruang GTK sebagai bagian dari rumah pendidikan ini untuk dapat terus mengembangkan karir, kinerja, dan juga kompetensi dari Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan. Digitalisasi bukan menggantikan guru dengan robot, tapi kita para guru-guru yang mau merubah dari pembelajaran biasa saja menjadi pembelajaran yang menggunakan teknologi yang mulai canggih. Guru harus terus belajar. Kalau tidak mau belajar, berhentilah menjadi guru. Halo Sobat Rumdik, selamat datang di Siniar Pojok Rumah Pendidikan. Ruang berbagi cerita, praktik baik, dan inspirasi dari dunia pendidikan. Saya Linda Hairunisa dari Jakarta akan menjadi moderator pada episode ini. Siniar Rumah Pendidikan merupakan ruang diskusi antara pengguna dan pengembang rumah pendidikan yang membahas berbagai praktik baik dan tips-tips di dalamnya. Kali ini kita akan membahas ruang GTK, sebuah ruang belajar digital yang dirancang bukan hanya sebagai platform, tetapi sebagai teman tumbuh bagi guru dan tenaga kependidikan. Di tengah perubahan dunia pendidikan yang semakin dinamis, guru perlu terus belajar, beradaptasi, dan saling berbagi. Ruang GTK hadir untuk menjembatani kebutuhan tersebut melalui pelatihan, komunitas, dan ekosistem kolaboratif. Bersama saya telah hadir dua narasumber hebat. Yang pertama, Bapak Tubagus Arayan dari Jakarta. Beliau adalah seorang guru yang telah memanfaatkan berbagai layanan belajar di ruang GTK. Apa kabar nih Pak Tubagus Arayan? Biasa dipanggil Pak TB, seperti itu ya Pak? Betul sekali, alhamdulillah baik Bu Linda. Hari ini semoga bisa terus nih berbagi dengan teman-teman dari Sobat Rumdik. Dan kan hawanya sudah hawa liburan nih ya, Bu Linda betul ya. Sekali nih Pak Jadi TB. makin semangat nih hari ini nih gitu. Iya baik, terima Siap. kasih banyak ya Pak TB. Sama-sama, dengan semangatnya Bu Linda. luar biasa nih ya. Baik, yang kedua yaitu Mas Bagus Trianto. Beliau adalah perwakilan tim pengembang dari ruang GTK. Apa kabar nih Mas Bagus Trianto? Salam Bu Linda, Salam. Kabar baik, siap untuk berbagi terkait dengan tips and trik dan juga praktik baik begitu ya, terkait dengan pemanfaatan ruang GTK untuk Sobat Guru semua. Oke, baik. Terima kasih Mas Bagus dan juga Pak TB telah berkenan hadir di Siniar Pojok Rumah Pendidikan. Sobat Rumdik, sekarang kita akan mendengar cerita langsung dari pengguna ruang GTK yang sudah merasakan manfaatnya. Bagaimana pengalaman nyata guru dalam memanfaatkan ruang GTK sebagai ruang belajar? Mari kita simak diskusinya. Pak TB, Siap. wah nih saya mau izin dulu nih ya. Saya pertama mau tanya dulu nih ke Pak TB. Izin Mas Bagus, Siap. saya ke Pak TB terlebih dahulu nih. Pak TB, apa sih yang mendorong Pak TB ini gitu ya mulai menggunakan ruang GTK dalam sebagai sumber belajar seperti itu? Baik, kalau diceritakan mungkin agak panjang nih Bu Linda, karena responnya itu, rangsangan awalnya itu adalah kenapa saya kan guru PJOK Bu Linda. Mungkin jarang sekali teman-teman guru PJOK ini mengeksplor, kemudian mengulik apa sih rumah pendidikan, apa sih GTK gitu ya. Awalnya itu adalah dulu ketika masih program dari pemerintah juga, yaitu adalah pengajar praktik gitu. Nah itu saat itu dipaksa untuk menggunakan, dulu namanya belum
rumah pendidikan, dulu namanya masih PMM gitu ya. Nah di situ saya dipaksa untuk menggunakan itu. Justru awal itu adalah menggunakan PMM tersebut karena kewajiban, karena harus mengolah LMS gitu ya, harus menilai gitu semua segala macam. Tapi semakin ke sini di tahun sekarang itu saya sangat setuju dengan Bapak Kepala itu yang mengatakan, dan Pak Menteri juga mengatakan kalau ini adalah super aplikasi, dan itu betul sekali. Yang mendorong saya adalah seharusnya kan selesai ya, karena PMM sudah selesai gitu, karena programnya juga selesai. Tapi semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, dan hari tahun, itu selalu ada hal yang baru gitu. Dan itu yang membuat saya selalu menjadi penasaran gitu. Nah ketika saya kulik lagi ruang GTK, muncul ada yang disebut dengan inspirasi pembelajaran. Wah ini semakin baru lagi nih gitu kan. Nah jadi hal-hal tersebut yang membuat saya terus untuk mau mengulik, jadi nggak boleh berhenti kayaknya nih sama kementerian nih untuk terus belajar. Nah hal-hal tersebut akhirnya membuat saya terus seperti kecanduan nih. Membuka apalagi nih hal baru nih, terus sekarang muncul lagi ruang murid, terus muncul lagi. Nah akhirnya saya terus berfokus. Tadinya ruang GTK itu hanya untuk pendidikan pelatihan, untuk buka LMS, sekarang agak beralih nih gitu ya, untuk mencari sumber inspirasi. Apa sih nih yang lagi dibuat, apa sih nih yang saya butuh inspirasi. Ketika sebagai guru PJOK saya mentok, saya coba untuk larikan itu ke inspirasi pembelajaran, dan itu solve, dan itu akhirnya saya menjadi sebuah solusi untuk saya sebagai guru PJOK menemukan hal baru dan inspirasi baru di ruang GTK. Luar biasa ya Pak TB. Nah Pak TB, fitur apa sih yang paling membantu dalam mengembangkan profesional Pak TB sebagai seorang guru PJOK tentunya? Baik, kalau saya tadi saya sampaikan, kalau saya dari beberapa menu yang ada di ruang GTK, ada tadi tuh diklat semua segala macam, tapi yang paling sering saya gunakan adalah inspirasi pembelajaran. Di situ ada RPP, ada CPTP, ada video inspirasi, semuanya. Nah, menu tersebut membuat saya tuh selalu menjadi, ketika saya nggak mampu melakukan sesuatu, ini harus ngapain ya gitu. Nah, kan bingung ya gitu loh. AI itu masih ada biasnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan di ruang GTK, di inspirasi pembelajaran, itu sudah lolos kurasi, sudah pasti valid gitu. Nah, tinggal saya lihat, saya modifikasi, kemudian saya terapkan gitu. Oh, ini kayaknya cocok nih sama pembelajaran saya nih gitu kan. Walaupun memang tidak plek-ketiplek gitu ya, tapi tetap saya modifikasi tipis-tipis gitu. Oh, ini saya gunakan nih. Dan itu yang paling penting adalah menghemat waktu saya tuh, menggunakan inspirasi pembelajaran tersebut. Karena saya tidak perlu memulai itu dari nol. Tapi saya mulainya dari 40, 30 startnya, jadi bisa lebih cepat dalam menyelesaikan administrasi pembelajaran yang notabene guru PJOK itu malas ngurusinnya. Seperti itu. Ya, betul, karena biasa kita di lapangan seperti itu ya Pak TB Betul ya. sekali. Ketika menghadapi berkas tuh kayaknya. Administrasi. Gitu. Iya betul sekali. Nah Pak TB, kira-kira menurut Pak TB ada nggak sih Pak TB perubahan gitu ya? Perubahan cara Pak TB mengajar gitu setelah Pak TB ini memanfaatkan ruang GTK tentunya. Baik. Kalau perubahan, dibilang perubahan itu banyak. Tapi kalau saya menamainya bukan perubahan, tapi seperti reborn gitu. Jadi memang Bu Linda, saya tuh mengajar dari tahun 2009 saya mengajar. Tapi saya menerima takdir saya sebagai guru tuh mungkin 5 tahun terakhir. Dan itu didukung dengan lahirnya PMM dan juga sekarang ruang GTK. Jadi yang dulu, mungkin Bu Linda kalau misalkan flashback gitu, guru olahraganya dulu kayak seperti apa sih gitu ya? Dulu kita guru olahraga kita datang ngajar, ngasih bola, selesai gitu kan. Sekarang itu melalui ruang GTK ini saya akan terakhir kembali. Seperti nggak yang kalau ibaratnya di Marvels, mungkin saya nih ada dimensi lain nih gitu. Dengan adanya ruang GTK, saya ngajar tuh semuanya sudah ada gitu. Jadi dengan hal tersebut saya menjadi merubah paradigma saya tentang mengajar. Dulu saya mengajar itu hanya untuk menyelesaikan tugas saya. Saya mengajar, saya menilai, selesai. Tapi sekarang nggak gitu. Dengan adanya ruang GTK, adanya inspirasi pembelajaran, saya fokusnya bukan di saya sekarang, tapi bagaimana membuat murid saya bahagia. Ketika ada tawa di sana, ketika ada teriakan di sana, ketika ada murid saya lari sana lari sini, itu ada kebahagiaan sekarang. Itu tujuan saya dalam melakukan pembelajaran sekarang. Kalau dulu selesai ngajar ya sudah selesai gitu. Nah itulah yang membuat saya menjadi, saya bilang saya bukan hanya berubah, tapi saya seperti terakhir kembali gitu ketika adanya ruang GTK ini. Saya menjadi punya TB yang baru, TB yang nggak cuma sekedar mengajar untuk diri sendiri, tapi mengajar bagaimana tujuannya adalah untuk membahagiakan murid-murid saya.
Ya, luar biasa ya, dan tentunya pastinya bermakna ya. Betul. Kalau sudah bahagia pastinya tentu bermakna. Betul seperti sekali itu ya, Bu Pak Linda, TB. betul. Baik Pak TB, tadi Pak TB sudah banyak sekali gitu ya menjelaskan berbagai macam yang Pak TB rasakan. Nah, kira-kira Pak TB ruang GTK ini membantu guru saling belajar dan berbagi praktik baik gak sih Pak TB menurut Pak TB? Ini pertanyaannya luar biasa banget Bu Linda nih. Ini yang saya tunggu-tunggu pertanyaannya. Jadi bagaimana guru-guru nih, TB mah cuma bisa ngomong doang. Enggak gitu. Jadi di dalam ruang GTK, di dalam inspirasi pembelajaran, itu dari seluruh Indonesia, itu difasilitasi oleh satu aplikasi. Saya nggak perlu datang-datang ke Papua untuk bisa tahu pembelajaran di Papua kayak apa. Pak yang dari Kalimantan nggak perlu datang ke Jakarta untuk tahu bagaimana pembelajaran di Jakarta. Cukup membuka ruang GTK, itu semua terupload di sana. Saya misalkan, saya itu meletakkan salah satu RPP saya di tahun 2024, modul ajar itu tentang permainan bola voli. Ternyata yang dulu orang berpikir, bermanfaat tuh susah ya, harus diundang dulu, berbagi, belajar. Ternyata tuh tidak sesulit itu. Cukup menato itu ditaruh di ruang GTK, di inspirasi pembelajaran, dan modul ajar saya terdownload 3.914 orang. Tanpa saya tahu itu siapa aja orangnya, gitu kan? Berarti ketika praktik baik saya digunakan dengan orang yang saya tidak kenal, berarti kan itu bermanfaat tuh. Nah sekarang PR-nya adalah bagaimana saya bisa mau memulai itu dulu, gitu. Dan guru-guru yang lain kadang terlalu rumit mikirnya untuk bisa bermanfaat gitu. Harus, saya harus menjadi sesuatu dulu. Nggak gitu. Cukup dengan mengupload saja di ruang GTK, kita sudah difasilitasi kok. Kita sudah ada ruangnya, kita sudah ada medianya. Tinggalnya cuma satu sekarang Bu Linda. Mau atau tidak, Iya, gitu ya, sekali. mau atau tidak, Iya, karena iya. semua sudah difasilitasi. Kalau ya saya itu juga nggak bisa maksa gitu ya. Kalau tetap mau seperti itu ya silakan gitu. Tapi kalau tidak, ya hayu, ini sudah ada nih medianya. Seperti itu Bu Linda. Siap. Baik Pak TB, tadi sudah banyak sekali dijelaskan ya oleh Pak TB gitu ya. Ruang GTK itu seperti apa dan bagaimana. Nah, boleh dong Pak TB mungkin bisa berbagi praktik baik nih Pak TB dalam pemanfaatan ruang GTK sebagai ruang belajar untuk guru-guru dan tentunya untuk Sobat Rumdik yang ada di seluruh Indonesia. Baik. Boleh silakan Pak TB. Ketika saya menggunakan ruang GTK ini sebetulnya biasanya tuh saya menggunakannya tuh di inspirasi pembelajaran Bu Linda gitu. Saya klik. Kayaknya kalau ngegambarin agak susah nih ya. Iya. Saya boleh gunain PID-nya nih? Boleh sekali, Oke, silakan. baik. Saya izin Pak ya TB. Bu ya. Iya, Izin silakan, Pak Pak Bagus. TB. Ya, silakan. Baik, Bu Linda, saya menggunakan dan Sobat Rumdik semua, saya menggunakan ini semua adanya di ruang GTK yang pertama. Kemudian kan banyak fiturnya nih sekarang Bu Linda, gitu ya. Mungkin teman-teman Sobat Rumdik nih bingung mau yang kemana. Sebetulnya sama. Kalau yang lain adanya di sebelah sini, saya itu fokusnya di sini nih sebagai guru. Yang pertama adalah ketika saya mentok dalam sebuah pembelajaran, saya mau mulai dari mana nih bikin modul ajar sekarang? Saya ada di sini, di perangkat ajar. Di sini Sobat Rumdik Bu Linda, itu ada banyak. Di sini kegiatan intrakurikuler dicari, di sini fasenya pun lengkap. Dari fase PAUD, fondasi, sampai fase F yang terakhir, yaitu untuk kelas 11 dan 12. Di sini saya contohkannya itu adalah di kelas fase saya ya Bu Linda, saya di fase D, di kelas 7 dan 9, saya pilih. Kemudian di sini ada mata pelajarannya, itu lengkap banget. Yang mungkin kalau beli di luar itu mahal banget gitu. Ini sudah ada dari bahasa Bali sampai ke seni teater. Coba bayangkan, hampir semua sudah tercover mata pelajarannya. Nah sekarang saya coba ke mata pelajaran PJOK, tapi yang paling spill, Pak itu ada nggak ya yang paling baru KAA? Oh sudah ada. Dia sudah update dengan coding dan kecerdasan artifisial. Jadi nggak sulit sekali, tinggal diklik aja sebetulnya. Nah di sini di pembelajaran saya di PJOK, saya klik PJOK-nya, kemudian saya pilih mapelnya. Setelah selesai, baru saya tampilkan hasilnya. Jreng, keluar ini semua tuh lihat. Ada banyak sekali materi RPP modul ajar yang sudah, yang paling penting tuh ini Bu Linda, lolos kurasi. Beli di Shopee dimanapun banyak, tapi yang lolos kurasi belum tentu. Ini ketika sudah jadi seperti ini hanya tinggal diklik saja, kemudian di preview dulu, sesuai nggak ya dengan materi saya, cek materi, tinggal dilihat. Wah ini cocok nih untuk saya nih gitu ya. Kemudian di-download di sini. Unduh perangkat ajar. Gratis semuanya. Tinggal
selesaikan, kemudian modifikasi, masukkan ke dalam perangkat Bapak Ibu dan juga Sobat Rumdik. Ada gerak berirama, ada makanan sehat, aktivitas, semuanya sudah ada Bu Linda. Nah kemudian tidak hanya RPP, saya butuh bahan ajar misalkan, juga sudah ada bahan ajarnya. Bapak Ibu Sobat Rumdik dan juga Bu Linda ada video dan non video. Sama seperti tadi, fasenya juga lengkap, kemudian pilih mata pelajarannya. Tinggal dilihat mau apapun, saya pilih misalkan mata pelajaran saya, nanti Sobat Rumdik bisa cek sendiri, mata pelajarannya sendiri, kemudian tampilkan hasilnya. Sudah ada semua. Ini bahan ajarnya. Kurang lengkap apa? Coba ini ruang GTK. Oke, bahkan sampai bukunya pun ada seperti itu. Jadi ketika akan dibuat untuk pembelajarannya. Nah, kemudian kalau saya bingung untuk ide praktiknya, saya bisa ke sini, Bu. Oke, ini ada praktik semua tuh. Dari seluruh Indonesia, bayangkan. Ini misalkan saya bingung untuk membuat sebuah pembelajaran atletik, sudah ada. Seperti itu. Kemudian ada bukti karya. Di sini yang paling, ketika tadi di pertanyaan sebelumnya, Bu Linda menyinggung bagaimana bisa menjadi sebuah praktik baik yang bisa dibagikan, di sini ada semua. Ketika karya saya ada, di sini saya bagikan. Seperti itu. Jadi sekarang bermanfaat dan juga belajar itu tidak sesulit seperti dulu, Bu Linda. Seperti itu, Bu Linda, praktik baik yang sudah saya lakukan dan saya bagi. Luar biasa, beri tepuk tangan, aplaus yang meriah nih kepada Pak TB, keren banget ya. Siap. Bahkan ternyata sudah terpampang tadi hasil karya dari Pak TB ya, luar biasa ya. Keren banget nih Pak TB ya. Betul Oke, sekali. luar biasa. Terima kasih banyak Pak TB Sama-sama, Bu sudah Linda. berbagi praktik baik kepada Siap. Sobat Rumdik tentunya yang ada di seluruh Indonesia. Dari cerita tadi, kita bisa melihat bahwa ruang GTK bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang membangun budaya belajar di kalangan guru. Lalu bagaimana sebenarnya platform ini dirancang? Kita lanjut berdiskusi dengan tim pengembang. Oke Mas Bagus, tadi kita sama-sama sudah mendengar ya, bagaimana ruang GTK ini ternyata super apps yang sangat bermanfaat nih ya tentunya untuk Sobat Rumdik di seluruh Indonesia. Nah tapi saya penasaran dan tentunya Sobat Rumdik juga penasaran nih Mas Bagus ya, sebetulnya apa sih visi utama di balik pengembangan ruang GTK ini? Iya, terima kasih Bu Linda. Dan juga tadi semangat sekali ya penjelasan dari Pak TB, saya juga jadi ketularan semangat begitu. Nah, membahas soal visi terkait dengan ruang GTK ini sangat menarik begitu, karena tadi dijelaskan juga oleh Pak TB bahwa ruang GTK ini sebelumnya sudah hadir sebagai PMM gitu ya, dan sekarang menjadi satu ruang GTK sebagai bagian dari rumah pendidikan gitu. Nah, terkait dengan visi ruang GTK, memang ruang GTK ini hadir untuk dapat menemani perjalanan karir, kompetensi, dan juga kinerja guru gitu ya. Dari tahap awal begitu hingga tahap akhir, jadi keseluruhan secara holistik begitu. Jadi ruang GTK hadir untuk dapat membantu guru, satu, meningkatkan kompetensinya, yang kedua adalah terkait dengan manajemen karir, dan yang ketiga tentunya adalah bagaimana melakukan manajemen dan juga peningkatan kompetensi begitu Bu Linda. Jadi harapan kami adalah ruang GTK ini dapat menjadi teman bagi guru untuk dapat saling berbagi inspirasi dan juga menemani perjalanan dan juga pertumbuhan mereka begitu ya dalam menjalani karir sebagai guru dan tenaga kependidikan begitu. Luar biasa ya, ternyata visi yang sangat-sangat bermanfaat untuk kami sebagai guru dan tentunya tenaga kependidikan ya Mas Bagus. Betul. Nah Mas Bagus, bagaimana sih fitur di ruang GTK ini dirancang untuk menjawab kebutuhan guru di lapangan seperti itu, khususnya sebagai platform pembelajaran untuk guru? Iya. Sebenarnya terkait fitur tadi juga sudah sempat dijelaskan ya oleh Pak TB langsung nih dari sisi pengguna gitu. Gimana sih memanfaatkan fitur-fiturnya. Jadi mungkin kalau dari saya akan lebih mengaitkan fitur berkaitan dengan visinya tadi gitu ya. Dengan 3 visi utama terkait kompetensi, karir, dan kinerja. Fitur-fitur di dalam ruang GTK itu juga sudah dirancang sedemikian rupa untuk dapat mendukung pelaksanaan dari ketiga hal tadi begitu. Seperti tadi juga sempat di-highlight oleh Pak TB, adanya fitur terkait dengan inspirasi, pengelolaan kinerja, dan sebagainya.
Nah, khususnya untuk menjadi teman belajar guru gitu ya, sebagai salah satu sumber inspirasi, memang ada beberapa fitur unggulan yang dapat dimanfaatkan di dalam ruang GTK. Yang pertama adalah fitur yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran secara mandiri, seperti diklat melalui LMS. Seperti kita ketahui saat ini di kementerian begitu ya, sedang memiliki fokus terkait dengan beberapa prioritas utama, seperti coding kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, numerasi, dan sebagainya gitu ya. Itu didukung di program diklat begitu. Kemudian ada juga fitur pelatihan mandiri yang dapat dimanfaatkan langsung oleh guru apabila tertarik untuk mendalami satu topik-topik begitu ya. Sudah tersedia berbagai macam modul yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan tenaga kependidikan. Kemudian juga terdapat fitur untuk saling berbagi inspirasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak TB juga. Utamanya adalah dalam mendapatkan inspirasi terkait pengajaran begitu ya di menu perangkat ajar, ataupun dapat saling berbagi juga gitu di menu bukti karya gitu. Selain itu juga ada beberapa cerita-cerita praktik baik yang sudah kami siapkan dalam bentuk video di video pembelajaran dan juga ide praktik. Mungkin ini tadi gambaran besar dari fitur-fitur yang ada di ruang GTK gitu ya, di samping fitur lain terkait peningkatan kinerja dan karir yang mungkin nanti kita bahas di siniar terpisah begitu ya. Iya betul. Ternyata lengkap sekali ya. Jadi memang betul-betul menemani guru. Perjalanan guru itu betul-betul ditemani mulai dari awal karir sampai akhir seperti itu ya. Betul. Nah, Pak Bagus, apa sih bentuk dukungan yang diberikan bagi guru yang aktif memanfaatkan platform ini? Iya, berkaitan dengan dukungan gitu Bu Linda, mengingat saya sebagai tim pengembang gitu ya, sebagai bagian dari tim Pusdatin dalam mengembangkan ruang GTK, tentunya bekerja sama juga dengan unit utama dari Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru. Ada beberapa hal yang kami dukung gitu. Mungkin di sini dapat saya rangkumkan ada dua hal utama gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana sih memastikan ruang GTK ini tetap relevan bagi guru. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak TB juga gitu ya. Banyak ya perjalanan dari Pak TB memanfaatkan awal ruang GTK yang kesannya kok kayak wajib, tapi sekarang justru menemukan tempatnya nih gitu kayak ini memang tempat untuk saya bisa berbagi dan mendapatkan inspirasi begitu ya. Jadi gimana sih memastikan bahwa konten dan juga fiturnya itu tetap relevan gitu, dimana kami sebagai tim pengembang tentu melakukan monitoring secara berkelanjutan begitu ya, dari masukan-masukan yang kami terima dari pengguna ketika bisa melakukan kunjungan dan sebagainya untuk dapat menjadi masukan dalam mengembangkan. Terkait dengan konten juga bagaimana memastikan relevansinya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, regulasi ini selalu dinamis dan berkembang gitu ya. Jadi ruang GTK juga harus senantiasa selaras dengan apa yang menjadi fokus dari program utama di kementerian atau program prioritas seperti misalnya tadi coding KA, pembelajaran mendalam dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, ini juga satu hal yang cukup menarik begitu ya menurut saya adalah terkait bagaimana sih guru-guru yang senang berbagi ini memiliki wadah dan mendapatkan apresiasi gitu dari kemampuan atau dari pemanfaatan ruang GTK gitu ya. Jadi dari tim kami juga sudah berlakukan kegiatan kemitraan dengan beberapa mitra seperti Canva, Revo, Guru Binar begitu ya, dalam mengadakan beberapa webinar dan juga adanya bentuk apresiasi bagi guru-guru yang nanti membagikan karyanya melalui menu bukti karya. Begitu mungkin Bu Linda. Wah, luar biasa ya, keren banget ya. Jadi makin semangat tentunya harusnya ya Sobat Rumdik memanfaatkan ruang GTK ini seperti itu ya. Nah, Mas Bagus nih, ada nggak sih tips and tricksnya seperti itu ya, yang dapat dibagikan kepada guru agar mudah memanfaatkan ruang GTK sebagai tempat belajar untuk guru-guru di Indonesia tentunya? Iya. Terkait dengan tips and trik pemanfaatan ruang GTK begitu ya, waktu itu mungkin di awal tahun kalau teman-teman ingat ketika transformasi dari PMM menjadi ruang GTK, memang pesan dari Bu Dirjen gitu ya, Dirjen GTK adalah gunakan ruang GTK ini sebaik mungkin gitu ya, gunakan seperlunya, jangan menjadi beban gitu. Jadi mungkin kalau pesan dari saya lebih kepada cari fitur yang relevan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak TB, mungkin menemukannya di perangkat ajar, mungkin nanti guru lain menemukannya di menu yang lain gitu ya. Nah mungkin ini karena ada PID, saya boleh jelaskan singkat fitur lain yang bisa dimanfaatkan oleh guru ya. Iya, boleh silakan Mas Bagus. Iya. Mungkin mengulang yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak TB terkait dengan ruang GTK. Ruang GTK sendiri merupakan bagian dari keseluruhan ruang yang ada di dalam rumah pendidikan, jadi dapat diakses melalui website dari rumah pendidikan, begitu ya.
Ketika kita klik ruang GTK, nah di sini ada informasi terkait fitur baru ruang GTK. Seperti diketahui juga oleh Sobat Rumdik dan Bapak Ibu Guru Tenaga Kependidikan, ruang GTK juga dapat diakses melalui aplikasi, khususnya aplikasi Android maupun aplikasi iOS. Ini nanti dapat di-download juga, langsung nanti klik cek sekarang. Nah, terkait dengan beberapa fitur utama yang tadi sudah kami sampaikan, ada fitur belajar berkelanjutan, fitur karir kinerja, fitur inspirasi pembelajaran, dan yang terakhir adalah fitur dokumen dan regulasi rujukan. Tadi Pak TB sudah menjelaskan secara rinci di bagian inspirasi pembelajaran. Mungkin saya akan masuk sedikit di menu belajar berkelanjutan. Gitu ya. Harapan kami menu belajar berkelanjutan ini sesuai namanya, gitu, dapat menjadi teman belajar yang berkelanjutan untuk dapat dimanfaatkan oleh guru dan tenaga kependidikan. Di sini ada 2 fitur utama yang ingin saya highlight. Yang pertama adalah pelatihan mandiri, di mana tersedia berbagai modul yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mendapatkan pengetahuan secara mandiri, dan juga fitur komunitas. Karena mungkin kadang kalau belajar sendiri suka kesepian dan butuh teman untuk saling berbagi, nah itu ada di fitur komunitas. Mungkin kita lihat sedikit terkait dengan pelatihan mandiri. Di sini sudah ada beberapa tab menu. Untuk Anda, ini ada beberapa rekomendasi pembelajaran terkait modul-modul yang relevan begitu ya. Jadi dari sistem ruang GTK sudah mengidentifikasi beberapa modul yang sepertinya akan sesuai dengan ketertarikan dari Bapak Ibu Guru. Kemudian dapat dilihat juga modul atau topik-topik yang ingin dipelajari. Di sini dapat kita urutkan baik melalui rekomendasi, paling ramah, paling baru, hampir selesai, dan sebagainya. Di sini juga sudah terlihat ada berapa modul untuk setiap materi atau setiap topik. Nah, contoh karena tadi Pak TB menjelaskan tentang PJOK, di sini juga ada materi PJOK untuk dapat dipelajari terkait pembelajaran yang berpusat pada murid gitu ya. Terdapat beberapa modul yang nantinya dapat diselesaikan, dan ketika sudah selesai nanti akan mendapatkan surat keterangan selesai topik. Kemudian terkait dengan fitur komunitas, di sini tersedia beberapa komunitas yang dapat diikuti oleh Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan. Silahkan dicari komunitas yang relevan gitu ya. Di sini menampilkan komunitas yang sudah diikuti, dan apabila ingin mencari komunitas dapat diklik di menu komunitas. Kita dapat mengetikkan nama komunitas yang sesuai gitu untuk nanti dapat langsung dicari, atau memilih berdasarkan provinsi atau jenjang gitu ya. Misalnya tadi Pak TB di jenjang D begitu ya, nanti dapat dipilih di sini. Selain itu, satu fitur yang menarik juga di komunitas adalah webinar. Jadi apabila tidak suka belajar sendiri, inginnya belajar rame-rame, ada sesi webinar juga yang dapat dimanfaatkan gitu. Dan proses pendaftarannya sangat mudah ya. Cukup dicari webinar yang selaras. Misal ini ada pemanfaatan PID untuk Rumdik dengan fitur Ruang Murid dan Assembler Edu. Nanti tinggal klik daftar sekarang, dan nanti Anda akan mendapatkan notifikasi untuk bergabung melalui tautan webinarnya. Mungkin begitu Bu Linda dan juga Pak TB sedikit menambahkan terkait fitur-fitur di dalam ruang GTK yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan. Luar biasa ya, tepuk tangan untuk Mas Bagus, ternyata lengkap sekali ya. Tadi sudah dijelaskan dari sisi guru, bagaimana dari sisi pengembang, semuanya sudah lengkap. Tinggal kita sebagai guru memanfaatkan ya, seperti itu ya Mas Bagus ya. Baik. Sobat Rumdik, kita sudah mendengar pengalaman pengguna dan cerita dari balik layar pengembangan untuk ruang GTK. Nah, di sesi ini kita akan membahas harapan dan masa depan ruang GTK bersama kedua narasumber hebat kita. Baik, tadi kita sudah sama-sama mendengar bagaimana dari sisi guru dan juga dari sisi pengembang. Mungkin di sesi ini kita akan sedikit berdiskusi nih gitu ya. Dan saya pertama izin kepada Pak TB terlebih dahulu nih. Pak TB, apa sih yang menjadi harapan Bapak terhadap pengembang ruang GTK khususnya dalam mendukung pembelajaran guru untuk kedepannya? Baik, wah. Ini kebetulan banget itu. Saya ketemu sama yang buat, yang membangunnya gitu. Jadi saya berasa diketemuin sama, wah ini biar bisa terus nih gitu ya. Jadi gini Bu Linda, sebelum saya jawab harapannya, saya highlight sebuah kata yang menurut saya itu kena banget. Yaitu adalah teman belajar ya, tadi yang bagus ya. Itu menurut saya kena banget, kenapa? Karena ruang GTK itu betul-betul menjadi teman belajar saya sebetulnya, dan juga nanti teman-teman guru lainnya gitu. Ketika yang namanya teman kan pasti kalau ada kesulitan, kalau ada kemudahan, dia saling berbagi tuh. Nah itu harapan itu sudah muncul tuh sebetulnya. Nah sekarang harapan saya adalah yang namanya temenan kan nggak mau kompleks, ya betul ya. Jadi kalau bisa banget nih Pak Bagus nih dibuat lebih sederhana gitu.
karena saya sebagai guru PJOK awalnya, ini ribet banget sih, ini bikin masuknya kemana sih nih, gitu ya. Nah, ketika itu nanti mungkin nih harapan saya bisa didengar nih sama teman-teman Mas Bagus dan juga Mas Bagus, ini bisa menjadi lebih penyederhanaan lagi gitu, jadi lebih sederhana lagi. Kemudian bagaimana teman-teman guru ini mampu mengaksesnya juga nggak terlalu sulit gitu. Karena tidak semua guru itu umurnya kayak saya, tidak semuanya milenial, tidak semua Gen Z gitu ya. Kita juga harus bisa memfasilitasi teman-teman guru yang boomers juga nih gitu. Jadi ketika dia buka ini, ribet bukanya susah kemana. Nah ketika itu dibuat sederhana, makin sederhana itu menjadi semua mau menjadi teman belajar di ruang GTK. Itu sih harapan saya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak TB. Nah lanjut, saya izin nih ke Mas Bagus nih. Iya, boleh. Mungkin bisa menanggapi seperti itu. Bagaimana tim pengembang terhadap harapan Pak TB tadi atau mungkin Sobat Rumdik yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Silakan. Iya, terima kasih Mas Bagus. Bu Linda dan juga terima kasih Pak TB ya atas masukannya. Sebenarnya poin utamanya adalah bagaimana memastikan tadi ya, kalau saya boleh recap atau saya boleh rangkum, itu adalah memastikan bagaimana ruang GTK sebagai bagian dari ekosistem rumah pendidikan ini dapat lebih mudah atau lebih sederhana gitu ya untuk diakses oleh guru-guru. Nah, sebenarnya harapan Pak TB ini sudah selaras gitu dengan apa yang kami rencanakan untuk ke depan gitu ya. Utamanya karena yang tadi saya highlight juga, ruang GTK sekarang menjadi bagian dari ekosistem rumah pendidikan gitu ya. Jadi harapannya nanti satu pintu, satu tempat dapat diakses dengan mudah oleh semuanya begitu. Dan mungkin kalau Pak TB juga mengikuti perkembangan dari websitenya rumah pendidikan ini juga sudah ada beberapa iterasi begitu ya, dari tampilan awal hingga tampilan sekarang untuk semakin memudahkan pengguna dalam menemukan ruang-ruang maupun fitur-fitur di dalam ruang terkait yang sesuai dengan kebutuhannya begitu. Dan tadi mungkin terkait dengan ruang GTK secara spesifik, terkait bagaimana kita menggabungkan berbagai fitur-fitur yang satu rumpun gitu ya, biar mudah diakses, itu juga sudah selaras. Dan untuk aksesnya sendiri kan juga sudah menggunakan satu akun ya, akun Belajar ID, dan harapannya semuanya punya dan memang akan dibuat semakin mudah. Dan yang tadi saya sampaikan juga, selain diakses melalui website juga dapat diakses melalui smartphone atau handphone gitu ya. Jadi kalau memang punya nanti bisa di-download langsung. Mungkin begitu, Bu Linda. Tapi Bu Linda betul sekali. Ini kalau dibilang tadi menyederhanakan, saya nggak tahu nih ini Mas bagian atau bukan nih Mas Bagus. Tapi sekarang, saya baru terima tuh kemarin. Kalau dulu, saya tuh harus mencari apa yang baru dari rumah pendidikan. Apa yang baru dari ruang GTK. Sekarang itu, Mas Bagus, saya tuh kemarin tuh dapat email. Email itu adalah yang menyatakan apa hal baru yang ada di ruang GTK. Jadi, ketika, hari ini tadi tuh, ada tentang materi PJOK. Saya langsung buka, itu betul ada gitu. Dan itu ternyata diinformasikan ya. Dan itu bagian dari beliau ini. Keren luar banget. biasa ya. Terima kasih Mas Bagus. Ya. Berarti ini seperti doa yang dikabul langsung begitu ya. Betul sekali, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak TB dan juga Mas Bagus. Izin nih Mas Bagus, apa rencana pengembang ke depan untuk ruang GTK ini? Iya. Mungkin sedikit menceritakan juga begitu, Bu Linda dan juga Pak TB. Tadi sempat muncul juga di halaman menu ruang GTK gitu ya, bahwa saat ini memang ruang GTK itu sedang dalam proses untuk semakin terintegrasi dalam rumah pendidikan gitu. Seperti yang diketahui sebelumnya itu ada aplikasi sendiri khusus untuk ruang GTK, terus ada juga rumah pendidikan gitu. Harapannya ke depannya ini semua semakin terintegrasi dan nantinya guru dapat mengakses itu langsung saja di satu tempat begitu. Nah, ini akan dilaksanakan secara bertahap begitu ya, atau berkelanjutan untuk memastikan tidak ada gangguan dalam pemanfaatan dari sisi gurunya. Dan kedepannya juga karena ruang GTK sudah menjadi satu dalam ekosistem rumah pendidikan, akan semakin terintegrasi juga dengan ruang-ruang lain begitu ya Pak, harapannya. Seperti ruang yang ada di ruang murid gitu ya, ada sumber belajar di situ yang sebenarnya juga dapat dimanfaatkan oleh guru gitu. Nah, nanti bagaimana guru itu dapat mengakses atau mendapatkan fitur yang selaras sesuai dengan kebutuhannya, walaupun itu ada di ruang-ruang yang lain gitu. Harapannya dengan satu rumah pendidikan ini dapat tercapai begitu sih. Dan tentunya nanti juga akan semakin menyesuaikan terkait dengan relevansi konten dan juga fitur begitu ya, untuk tetap dapat dipastikan sejalan dengan arah prioritas kebijakan kementerian. Gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Wah, keren ya, luar biasa Mas Bagus. Terima kasih banyak ya, karena kita di sini sudah langsung ahlinya nih Pak TB ya, seperti itu. Terima kasih Mas Bagus. Saya izin ke Pak TB kembali nih ya, karena
memang sudah ada ahlinya nih Pak TB ya. Betul. Saya mau bertanya nih Pak TB, tanggapan Pak TB terhadap rencana pengembangan ke depannya yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Bagus nih, seperti apa nih tanggapannya Ini kalau Pak TB? saya bisa kasih 4 jempol, 4 mata saya kasih. Nah, luar biasa Saya kasih ya. semua nih. Karena gini, betul. Dulu tuh Bu Linda, saya sepakat sekali. Kalau ruang GTK, saya dulu di laptop saya bookmarksnya banyak Pak. Saya harus ruang Oke. GTK, Ya. harus beberapa aplikasi, terus masukin lagi tadi tuh untuk PMM, Ya, untuk segala ya. macam. Betul sekali. Nah sekarang tuh seakan gini, kasihan guru-guru gini, ini linknya mana nih? Ini linknya yang mana nih? Gitu ya. Ini dulu betul, linknya, betul. ganti lagi linknya gitu. Dan saya sempat bertanya gini, ini nggak bisa dijadiin satu aja Pak? Gitu ya. Ini nggak bisa dijadiin. Ternyata Masya Allah sudah dikembangkan oleh Mas Bagus. Itu ternyata dibuat dalam satu aplikasi. Kalau pelayanan satu pintu kali ya Pak ya. Jadi masuknya lewat ruang GTK banget. Nah jadi menurut saya itu pengembangan yang amaze banget, keren banget. Jadi betul memudahkan sekali guru-guru untuk bisa masuk ke dalam link-link yang mereka butuhkan. Jadi udah nggak ada lagi tuh bookmarks lagi, kirim link lagi. Cukup satu link, ruang GTK, semuanya sudah lengkap di situ. Seperti itu. Jadi memang saya kalau bisa berterima kasih Pak. Saya terima kasih. Keren banget. Jadi saya sebagai Sebagai- pengguna aman sekali. Tinggal cukup satu link aja, nggak banyak-banyak linknya gitu. Itu keren banget. Semoga nanti pengembangannya akan lebih masif lagi, akan lebih ke kami para guru-guru dan lebih berdampak lagi seperti itu. Sekarang sudah sangat berdampak gitu ya. Di ruang murid ada semua aplikasi, Canva ada, Assembler ada, Goiground ada, semuanya sudah ada gitu. Jadi saya nggak perlu buka-buka lagi. Dimudahkan sekali saya sebagai guru. Terima kasih Mas Bagus, itu kalau dari saya Bu Linda. Luar biasa ya, terima kasih nih. Izin Pak TB saya ke Mas Bagus. Siap. Iya. Mas Bagus, mungkin bisa memberikan closing statement gitu seperti itu ya kepada Sobat Rumdik yang ada di seluruh Indonesia dari perwakilan dari tim pengembang seperti itu. Bagaimana? Iya, baik Bu Linda. Terkait dengan penutup atau closing statement, mungkin mengeko tadi ya, penjelasan terkait dengan visi dan juga terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak TB sebagai salah satu pengguna yang merasakan manfaat atau dampak dari ruang GTK sebagai bagian dari ekosistem rumah pendidikan gitu. Kalau dari saya sendiri harapannya memang apa yang dicita-citakan terkait dengan pengembangan awal ruang GTK, bahwa ruang GTK ini dapat menjadi teman belajar bagi guru dalam mengembangkan kompetensi, karir, dan kinerjanya ini dapat tercapai begitu ya. Jadi harapannya nggak cuma Pak TB nih yang bisa merasakan manfaatnya gitu ya, tapi juga lebih dari 3 juta guru dan tenaga kependidikan lain yang ada di Indonesia juga dapat merasakan manfaat yang sama begitu. Nah, tapi mungkin yang ingin saya tambahkan juga adalah silahkan dicari dan ditemukan gitu ya fitur-fitur di dalam ruang GTK yang sudah kami siapkan ini yang selaras dengan apa yang menjadi fokus atau ketertarikan dari masing-masing Bapak Ibu, karena bisa jadi untuk Sobat Rumdik yang berbeda itu fitur yang diharapkannya juga berbeda begitu ya. Jadi silahkan dimanfaatkan ruang GTK sebagai bagian dari rumah pendidikan ini untuk dapat terus mengembangkan karir, kinerja, dan juga kompetensi dari Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan. Mungkin begitu. Keren, mantap. Terima kasih Mas Siap. Bagus ya, closing statement yang luar biasa menginspirasi kita semua Iya. tentunya ya. Mungkin terakhir dari Pak TB silakan disampaikan closing statementnya. Siap Bu Linda. Bapak Ibu guru, Sobat Rumdik di seluruh tanah air, ruang GTK bukanlah sebuah kewajiban, tetapi di sana tempat sebuah inspirasi, tidak hanya sekedar modul ataupun pelatihan, tetapi itu sudah menjadi bagian dari kita sebagai guru. Digitalisasi bukan menggantikan guru dengan robot, tapi kita para guru-guru yang mau merubah dari pembelajaran biasa saja menjadi pembelajaran yang menggunakan teknologi yang mulai canggih. Guru harus terus belajar. Kalau tidak mau belajar, berhentilah menjadi guru. Terima kasih, Bu Linda. Terima kasih Pak TB, sangat Sama-sama. menginspirasi ya, luar biasa. Sama-sama, Dari Bu Linda. apa yang sudah disampaikan, keren sekali. Terima kasih Pak TB dan juga Terima tentunya kasih. Mas Bagus. Terima kasih atas kehadirannya berkenan di Siniar pada hari ini. Baik, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa ruang GTK bukan hanya sekedar platform, melainkan sebuah ruang belajar yang membantu guru untuk terus berkembang melalui pelatihan, komunitas, dan kolaborasi. Pengalaman pengguna menunjukkan bahwa pembelajaran menjadi lebih terbuka dan terhubung, sementara tim pengembang menegaskan bahwa komitmen untuk terus menghadirkan fitur yang relevan dengan kebutuhan guru.
Inilah langkah nyata menuju ekosistem belajar yang lebih adaptif bagi para pendidik. Terima kasih sudah menyimak Siniar Pojok Rumah Pendidikan. Jangan lupa untuk terus belajar, berbagi praktik baik, dan memanfaatkan rumah pendidikan, khususnya ruang GTK sebagai ruang tumbuh bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya.